Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran. Video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi matematika tentang statistika yang penyajian data. Materi ini diambil dari KD 327 yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya kalian tekan tombol subscribe, like, share, and comment channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Yang akan kita bahas yaitu definisi statistika, penyajian data, tabel frekuensi. Jadi penyajian data ini berupa tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Statistika ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Statistik sendiri merupakan data hasil olahan dan analisis, dapat berupa mean atau rataan, modus, median, kuartil, simpangan data, dan sebagainya. Di statistik ini ada istilah pengumpulan data. Nanti kita belajar pengumpulan data, penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, di sesi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang penyajian data. Nah, pengumpulan data. Jadi sebelum data itu ada, maka harus kita kumpulkan dulu. Bagaimana cara mengumpulkannya? Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung atau observasi, bisa juga angket atau kuesioner, wawancara atau interview, membaca buku pengetahuan atau studi literasi. Itu cara mengumpulkan data. Berikutnya, setelah data terkumpul, maka kita bisa menyajikan data. Penyajian data ini ada beberapa cara. Yang pertama dalam bentuk tabel frekuensi. Berikutnya dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya dalam bentuk diagram garis dan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Ini contohnya nih. Jadi berbentuk tabel. Ini ada kelas dan ini ada frekuensi. Nah, ini adalah disebut sebagai penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Ini ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, jadi datanya berbentuk diagram batang seperti ini. Selanjutnya ada penyajian data dalam diagram garis. Nah, jadi berbentuk garis. Mulanya titik-titik terus ditarik jadi garis. Ini disebut sebagai diagram garis. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, jadi diagramnya berbentuk seperti ini ya, lingkaran. Nah, biar lebih ngerti lagi tentang penyajian data, mari kita simak pembahasannya. Let's go. Kita mulai dari tabel frekuensi. Jadi kita akan membuat laporan dari penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, apa itu tabel frekuensi? Tabel frekuensi merupakan penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel. Biar lebih jelas lagi, langsung kita ke contohnya nih. Berikut adalah data nilai ujian matematika dari 40 siswa kelas 12 SMK 4. Jadi ini nilainya nih. Nah, dari kumpulan data di atas, jadi nilai ini berbentuk disebutnya sebagai data. Dari kumpulan data di atas, susunlah dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kita buat ke dalam data tabel nilai ujian matematika ya. Jadi ini dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, jadi gini, dari data ini didapat nilainya itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 5 ini ada berapa orang nih? Nah, makanya dibuat tabel. Ini tabel nilai. Nilainya terus kita tulis 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berikutnya ada kolom turus ya. Dan sebelahnya ada kolom frekuensi. Nilai 5 ini didapat oleh berapa orang? Nah, makanya ketika kita mau mengetahui berapa banyaknya atau berapa frekuensinya, biasanya dari data yang ada atau data nilai yang ada kita coret ya. Kalau misalkan yang dapat nilai 5 ada berapa? Maka kita hitung 1, 2, 3. Nah, cuma ada 3. Nah, kalau dalam turus biasanya ditulisnya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, maka frekuensinya ada 3 nih. Jadi yang dapat nilai 5 ada 3 orang. Berikutnya yang nilai 6 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang dapat nilai 6 ada 12 orang. Selanjutnya yang nilainya 7 ada berapa orang? Kita coret lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang dapat nilai 7 ada 9 orang. Terus yang dapat nilai 8 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang dapat nilai 8 ada 10 orang. Dan sisanya ada yang dapat nilai 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dapat nilai 9 ada 6 orang. Maka kalau kita total nih, frekuensinya 3 tambah 12 tambah 9 tambah 10 tambah 6 yaitu 40. Sesuai dengan jumlah siswanya ada 40. Nah, berarti ini cara membuat tabel frekuensi ya. Jadi kita urut dulu nilainya, datanya berupa nilai itu ke bawah. Selanjutnya ditulis frekuensinya ada berapa. Nah, maka jumlah frekuensi ini harus sama dengan jumlah siswa. Lanjut ya. Nah, ini ada latihan soal nomor 1. Silahkan ini diisi, dikerjakan ya. Seperti biasa ditulis di buku tulis. Caranya kalian kerjakan, nanti ikuti instruksi berikutnya bagaimana pengumpulannya ya. Nah, sekarang kita sajikan data dalam bentuk diagram batang. Ini masih soal yang sama ya. Kita lanjut nih. Ini nilainya tadi ada 5, 6, 7, 8, 9. 5 ada 3, 6 ada 12 orang, nilai 7 ada 9 orang, nilai 8 ada 10 orang, dan nilai 9 ada 6 orang. Dan total siswanya nih 40. Nah, sebenarnya kalau buat diagram batang ini ada cara digitalnya ya, atau kalau kita pakai PowerPoint ataupun pakai Word ini bisa ada cara tertentu. Di sini Bapak membahas tentang cara buat diagram batang di PowerPoint. Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan kalian simak tutorial berikut. Dan hasilnya seperti ini nih. Nah, nilai 5 kan ada 3 orang, nilai 6 ada 12 orang, nilai 7 ada 9 orang, nilai 8 ada 10 orang, dan nilai 9 ada 6 orang. Jadi di tabel sini nih, ini frekuensi atau berapa banyak orangnya nih. Jadi yang ke atas ini nilai atau berapa banyak orangnya atau frekuensi, dan yang ke sebelah sini ini nilainya. Nilainya kan tadi ada yang 5. Nah, 5 ini ada berapa orang tadi? 3. Berarti di garis frekuensi ini kita buat dulu skalanya. Bisa aja kalian 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga seperti ini ya. Karena dia nilai 5 ini ada 3 orang, berarti di sini nih. Ini misalkan nilainya 5, berarti di sini. Nah, tapi dia dibuat
dalam bentuk diagram batang seperti ini ya, dibuat kayak batang. Berikutnya 6, ini ada 12, maka kita lihat 12 itu ada di skala mana? Nah, di sini. Maka nilai 6 itu ada di sini nih. Lalu dibuat dengan diagram batang seperti ini ya. Terus nomor 7 ada 9. 9 itu di mana? Di sini. Nah, di sini nih 9. Nah, akan tarik di sini dan dibuat diagram batang seperti ini. Terus juga sama 8 ada 10. Mana 10 nih? Nah, ini nih. Di sini ya. Terus 9 ada 6. Nah, 6 nih. Nah, ini adalah cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini adalah latihan soal 2 ya tentang diagram batang. Lanjut ke penyajian data yang ketiga dalam bentuk diagram garis. Nah, ini soalnya masih sama ya, nilainya 5 itu ada 3 dan seterusnya. Ini juga sama seperti tutorial tadi, cara membuat diagram batang ya. Ini cara membuat diagram garis. Jadi kalau di diagram batang tadi setelah insert klik chart dan setelah chart kalian klik line. Lanjut ya sampai jadi. Setelah kalian masukkan datanya, nah diagram garisnya seperti ini. 5 tadi kan ada 3 nih di sini nih titik. Terus 6 ada berapa? Ada 12. Nilai 6 ada 12 orang. Nilai 7 tadi ada berapa orang? Ada 9 orang. Terus nilai 8 ada 10 orang di sini nih, 10 orang nih. Dan 9 ada 6 orang di sini. Nah, ini dalam bentuk diagram garis. Jadi berbentuk garis. Titik-titik ini ditarik garis. Nah, ini namanya diagram garis ya. Ya, ini adalah latihan soal yang ketiga ya, tentang diagram garis. Nah, yang berikutnya kita ke diagram lingkaran. Soalnya masih sama, cuma sekarang kita bentuk ke dalam diagram lingkaran. Nah, ini ada 2 cara ya. Sama sebenarnya tadi juga disebutnya sebagai ada 2 cara. Kalau misalkan yang diagram garis, diagram batang, itu sebenarnya pakai cara digital ya, karena kita menggunakannya pakai PowerPoint. Kalau misalkan pakai gambar sendiri sebenarnya bisa, yang penting garisnya sesuai dengan skalanya. Nah, untuk diagram lingkaran kita pakai cara konvensional dulu, karena kita harus mencari sudut dan presentasinya ya. Nah, ini jumlah siswanya tadi ada 40 orang. Nilainya ini dikategorikan, nilai 5 ada 3 orang, nilai 6 12 orang, nilai 7 ada 9 orang, dan nilai 8 ada 10 orang, dan nilai 9 ada 6 orang. Berikutnya kita menentukan besarnya presentasi masing-masing nilai ini. Nah, jumlah siswa 40 ya, ingat jumlahnya 40 keseluruhan. Untuk nilai 5, kalau dipresentasikan, nilai 5 itu ada berapa? Nilai 5 itu ada 3 orang. Dari berapa orang? Dari 40 orang. Maka untuk menghitung presentasi, nilai 5 yaitu jumlah nilai yang dapat 5 dibagi jumlah seluruh siswa. 3/40 dikali 100. Maka hasilnya kalau kalian hitung 7,5%. Ini presentasi untuk nilai 5. Untuk yang dapat nilai 6 itu kan tadi ada 12 orang dari 40, berarti 12/40 kali 100, hasilnya 30%. Untuk 7 tadi ada 9 orang, maka 9/40 kali 100%, hasilnya 22,5%. Untuk nilai 8 ada 10 orang, berarti 10/40 kali 100% sama dengan 25%. Dan untuk nilai 9, yang dapat 9 ini ada 6 orang dari 40 orang, berarti 6/40. Karena ngomongin presentasi, maka dikali 100%. 6/40 kali 100% adalah 15%. Itu menentukan besar presentase. Nah, sekarang melanjutkan adalah yang harus dibuat adalah besar sudut masing-masing. Satu putaran penuh atau satu lingkaran putaran penuh itu sudutnya berapa? Sudutnya adalah 360 derajat. Kalau presentasi kan tadi ada berapa persen sih? 100%. Kalau sudut ada 360 derajat. Untuk nilai 5 itu kan tadi dapat berapa? 7,5%, atau kalau dibuat pecahan itu 7,5/100 ya. Nah, biar komanya hilang, maka di atas dikali 10, di bawah kali 10. 7,5 kali 10 75, 100 kali 10 1000. Nah, karena kita mau nyari sudut, maka 75/1000 ini dikali 360 derajat, maka hasilnya menjadi 27 derajat. Itu untuk nilai 5. Jadi nilai 5 ini ada 27 derajat ya. Nah, kalau misalkan kalian gambar
pakai busur nih. Tentukan dulu garis utamanya pakai busur 27 derajat ke sini nih. Nah, ini berarti nilai 5. Nah, sekarang kita tentukan nilai yang 6. Nilai 6 itu tadi kan 30% atau 30/100. Nah, karena tidak ada koma di sini, 30/100 berarti langsung dikali dengan 360 derajat. Maka hasilnya 108 derajat. Nilai 7 tadi 22,5% atau 22,5/100. Biar komanya hilang, atas kali 10, bawah kali 10. Hasilnya 225/1000 dikali 360 derajat. Nah, hasilnya 81 derajat. Ini untuk nilai 7. Lalu untuk nilai 8 itu kan tadi 25% atau kita tulis 25/100. Nah, dikali dengan sudut keseluruhan yaitu 360 derajat. Ini satu putaran penuh nih. Maka 25/100 dikali 360 hasilnya adalah 90 derajat. Dan yang terakhir nilai 9, kira-kira besar sudutnya berapa? Nilai 9 tadi setelah kita hitung persentasinya yaitu 15%. Kita tulis 15/100 dikali sudut putaran penuh yaitu 360 derajat. 15/100 kali 360 derajat hasilnya adalah 54 derajat. Setelah dihitung persentasi masing-masing data dan besar sudut masing-masing data, ini kita bisa buat secara konvensional dengan cara pakai busur dan penggaris ya. Nah, kalau misalkan pakai cara digital seperti biasa, kita gunakan cara cepatnya yaitu pakai PowerPoint ya. Kalau di PowerPoint langsung tadi sama tutorialnya seperti kita membuat diagram garis, diagram batang. Nah, untuk diagram lingkaran, ketika setelah mengklik insert dan cut, kalian pilih yang pie yang bentuknya lingkaran dan masukkan data seperti biasa dan hasil. Dan ketika kalian sudah memasukkan data nilai dan frekuensi ini, maka akan muncul dengan sendirinya dengan otomatis diagram lingkaran seperti ini. Tadi kan 7,5. Nah, kalau di diagram band koma-koma biasanya dibulatkan menjadi 7%. Nah, tadi sudutnya berapa nih? Nah, ini sesuai dengan sudut yang kita sudah tadi buat ya. Ini ada 7,5%. Ini nilai 6 ada 30%. Nilai 7 ada 23%. Nilai 8 ada 25%. Dan nilai 9 ada 15%. Nah, ini adalah bentuk dari diagram lingkaran ya. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ini. Diagram lingkarannya. Lanjutnya latihan soal 4. Nah, ini ada tabel. Silakan kalian buat ke dalam bentuk diagram lingkaran, tapi sebelumnya cari dulu presentasenya dan besar sudutnya. Nah, itu dia materi kita hari ini. Kalau kita bisa simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan ini. Nah, ada penyajian data ya tentunya tentang tabel frekuensi, ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Demikianlah materi pada pertemuan ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data masih dalam statistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.